Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Vanessa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai investasi, tepatnya investasi pada sekuritas utang. Nah, teman-teman semua udah siap belum untuk belajarnya? Simak sampai akhir ya. Nah, jadi teman-teman, investasi itu terbagi menjadi dua. Ada investasi pada sekuritas utang atau singkatnya yaitu investasi pada obligasi, dan ada juga investasi pada sekuritas ekuitas. Hanya dikenal dengan investasi pada saham. Nah, untuk kedua investasi ini, dia merupakan bagian dari instrumen keuangan, tepatnya yaitu pada aset keuangan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang instrumen keuangan, maka akan ada PSAK yang mengatur tentang instrumen keuangan ini, yaitu ada PSAK 50 tentang penyajian, PSAK 55 tentang pengakuan dan penilaian, kemudian ada PSAK 60 tentang pengungkapan, dan sekarang ini yaitu ada PSAK 71 yang juga berkaitan dengan instrumen keuangan. Nah, jadi teman-teman ada 4 PSAK dengan instrumen keuangan ini, dan yang terbaru itu adalah PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. Nah, kenapa sih ada banyak sekali PSAK yang mengatur tentang instrumen keuangan ini? Karena di perusahaan instrumen keuangan itu merupakan aset yang nilainya paling besar, apalagi pada perusahaan yang sifatnya perbankan. Maka asetnya berupa aset keuangan itu adalah yang paling besar. Nah, kemudian di perusahaan manufaktur, di samping ia memiliki aset tetap dengan jumlah yang besar, ia juga memiliki aset keuangan dalam jumlah yang besar pula. Nah, aset keuangan ini bentuknya seperti apa sih? Nah, aset keuangan itu bisa dalam bentuk kas, kemudian ada juga piutang, ada juga investasi dalam sekuritas utang atau investasi pada utang obligasi, ada juga yang namanya investasi saham. Nah, itu semua merupakan aset keuangan. Kemudian lanjut ke instrumen keuangan. Nah, jadi instrumen keuangan ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu ada aset keuangan. Nah, untuk aset keuangan ini contohnya kayak tadi, yaitu ada kas, ada piutang wesel, investasi pada obligasi, investasi pada saham, dan juga yang lain-lain. Terus yang kedua itu ada yang namanya liabilitas keuangan. Nah, liabilitas keuangan ini contohnya sendiri seperti obligasi, utang wesel atau non payable, ada juga utang hipotek, loan non payable, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu instrumen ekuitas. Nah, instrumen ekuitas ini terdiri dari saham, dan saham itu terbagi lagi menjadi saham biasa dan juga saham istimewa. Kemudian ada juga yang disebut dengan agia saham, return earning, saham treasury. Keempat itu ada sekuritas derivatif atau disebut juga dengan sekuritas turunan. Dan yang terakhir itu ada yang namanya lindung nilai atau sekuritas lindung nilai. Nah, jadi sekarang kita itu pada ini fokusnya membahas mengenai aset keuangan. Nah, contoh dari aset keuangan tadi sudah disebutkan sebelumnya, ada cash yaitu uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, ada juga piutang, hak untuk dinagih yang dimiliki oleh perusahaan, ada juga investasi dalam sekuritas utang, dan juga ada investasi pada saham. Nah, macam-macam dari aset keuangan ini tentunya memiliki kategori masing-masing. Nah, adapun kategorinya itu terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, yaitu aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, yaitu pinjaman atau utang, atau disebut dengan loan and receivable. Terus yang keempat itu ada yang namanya aset keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale. Nah, jadi inilah
kategori dari aset keuangan. Nah, jadi yang menjadi permasalahan untuk saat ini, perlakuan akuntansi untuk aset keuangan ini tergantung pada kategorinya apa. Apakah dia adalah kategori yang pertama, yaitu aset keuangan yang dihitung melalui nilai wajar laba rugi, atau nama singkatnya itu disebut dengan trading security. Nah, jadi jika ada yang menyebutnya dengan istilah trading securities, itu adalah nama lain dari aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi. Nah, kemudian untuk kategori yang lain tentunya juga memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Nah, terkait dengan akuntansi tadi, untuk macam-macam kategori ini akan kita bahas. Nah, yang pertama itu adalah akuntansi pada saat aset keuangan itu diperoleh. Nah, dan yang kedua yaitu adalah akuntansi pada saat aset keuangan dinilai untuk disajikan pada laporan keuangan. Dari dua ini tentunya akan terjadi perbedaan dan akan kita bahas mengenai perbedaan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah akuntansi pada saat aset keuangan itu diperoleh. Nah, tadi kan ada 4 kategori itu. Nah, untuk kategori yang pertama yaitu fair value profit or loss securities, atau yang dengan aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi, maka biaya transaksi sehubungan dengan perolehan aset itu harus dicatat secara terpisah sebagai biaya periode berjalan atau beban periode berjalan dan tidak boleh digabungkan dengan harga belinya. Misalkan saja yaitu saya membeli suatu saham dengan harganya adalah $100. Nah, dalam saya membeli saham tersebut ada yang namanya uang promosi broker. Nah, uang yang digunakan untuk promosi broker sebesar $10 itu tidak boleh digabungkan dengan harga sahamnya, harus dipisah. Harga saham dicatat dengan harga saham dan komisi broker dicatat sebagai biaya periode berjalan atau beban periode berjalan. Nah, itu untuk kategori yang pertama. Sementara untuk kategori yang harus dimiliki pada jatuh tempo atau kategori yang dan juga kategori yang keempat bersedia untuk dijual ataupun pinjaman dan utang, itu yang kategori yang ketiga, maka di dalamnya biaya transaksi sehubungan dengan perolehan aset keuangan itu digabungkan menjadi harga perolehan. Nah, misalnya kayak yang investasi tadi, maka biaya komisi broker sebesar $5 itu digabungkan dengan biaya sahamnya, yaitu digabung. Jadi kalau kategori yang pertama itu dia dipisahkan, sementara untuk kategori 2, 3, dan 4 itu digabungkan ke dalam harga perolehannya. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu pengukuran setelah perolehan awal. Nah, ini juga dibedakan. Untuk kategori yang pertama yaitu yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dan juga kategori yang available for sale, maka pengukuran atau penilaian setelah perolehan awal itu adalah berdasarkan nilai wajarnya. Sementara untuk kategori dimiliki pada saat jatuh tempo atau kategori yang kedua, maka pengukuran setelah perolehan awalnya menggunakan harga perolehan yang diamortisasi. Kemudian yang terakhir yaitu kategori untuk pinjaman dan piutang, itu biasanya akan dinilai ketika kita mau menyajikan dalam laporan keuangan, yang mana itu adalah sebesar harga perolehannya. Nah, kemudian kita lanjut ke penurunan nilai dari aset keuangan. Jadi, suatu aset keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tentunya memiliki kemungkinan untuk mengalami penurunan nilai. Nah, lantas bagaimana sih cara untuk menentukan penurunan nilai ini atau yang biasa disebut dengan impairment test? Nah, untuk kategori yang pertama itu penurunan nilainya secara otomatis mengikuti penurunan harga aset keuangan. Nah, misalnya kalau aset keuangan yang kita miliki itu dalam bentuk investasi, maka penurunan nilainya adalah mengikuti harga investasi tersebut berapa. Sementara untuk kategori 2, 3, 4, dan kategori lainnya, penurunan nilainya itu harus melalui pengujian atau melalui impairment test.
kita harus melakukan pengujian atau melalui impairment test untuk kategori 2, 3, 4 dan lainnya karena dia itu sifatnya tidak otomatis atau tidak mengikuti perubahan harga aset keuangan tersebut. Jadi harus kita lakukan dulu pengujian apakah telah terjadi penurunan nilai atau tidak. Nah, ketika kita ingin menyajikan dengan nilai wajar, maka tentunya kita akan membandingkan dengan nilai tercatat. Nah, kemudian lanjut tentunya ketika kita ingin menyajikan suatu aset keuangan berdasarkan dengan nilai wajarnya, maka bisa saja akan terjadi selisih antara nilai wajar tersebut dengan nilai tercatat pada saat kita membandingkan. Nah, lalu bagaimana perlakuan antara selisih dari nilai wajar ini dengan nilai tercatatnya? Maka untuk kategori yang pertama, yaitu aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi, yaitu akan dicatat dengan akun unrealized gain or loss income. Nah, kenapa di sini ujungnya adalah income? Karena untuk menunjukkan bahwa selisih yang terjadi antara nilai wajar dan nilai tercatat ini merupakan bagian dari laba atau rugi. Nah, sehingga dia akan dilaporkan sebagai pendapatan ataupun beban lainnya yang merupakan bagian dari laba atau rugi periode berjalan. Nah, itu untuk kategori yang pertama. Nah, selanjutnya, jika dia kategori yang keempat, yaitu available for sale, maka akun dicatat itu adalah unrealized gain or loss equity. Nah, kenapa untuk kategori yang keempat ini dia ujungnya itu adalah equity? Karena dia ini merupakan bagian dari ekuitas. Tepatnya pada bagian dari penghasilan komprehensif lain. Nah, jadi diingat bahwa penghasilan komprehensif lain ini bukan bagian dari laba rugi, tapi melainkan bagian dari ekuitas. Next adalah mengenai penyajian efek atau sekuritas pada SKSK. Nah, ini berkaitan dengan penyajian ketika pengukuran setelah perolehan awal, yaitu berupa perbedaan nilai perolehan dengan nilai wajar. Karena dalam SKSK itu dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu ada house maturity atau biaya perolehan dikurangi dengan amortisasi premi atau diskonto. Terus yang kedua itu adalah trading, yaitu nilai wajar pada tanggal neraca. Ada juga yaitu available for sale, yaitu nilai dari persediaan di setiap posisi jual yang berdasarkan nilai wajar pada tanggal neracanya. Kemudian berkaitan dengan penyajian ketika pengukuran setelah perolehan awal dan juga adanya perbedaan nilai perolehan dengan nilai wajar, ini akan menyajikan yang namanya selisih. Nah, kenapa ada selisih? Nah, selisih ini disebut sebagai unrealized holding gain or loss atau laba atau yang disebut dengan laba atau rugi yang belum terrealisasi. Nah, artinya dalam hal ini perusahaan itu akan mengakui adanya keuntungan atau kerugian tetapi sifatnya itu belum terrealisasi. Nah, jika ada yang sifatnya belum terrealisasi, tentu ada yang sifatnya telah terrealisasi. Nah, untuk sifatnya gain or loss yang terrealisasi itu adalah ketika perusahaan melakukan penjualan aset. Nah, di mana keuntungan ataupun kerugian yang terjadi di sana itu adalah telah terrealisasi. Nah, untuk gain atau loss yang sifatnya itu belum terrealisasi adalah ketika perusahaan itu melakukan yang namanya penilaian kembali. Nah, maka terkait hal itu ada yang namanya laba rugi yang sudah terrealisasi dengan laba rugi yang belum terrealisasi. Nah, untuk laba rugi yang sudah terrealisasi, contohnya itu adalah ketika perusahaan itu melakukan penjualan terhadap aset tetap. Nah, kita misalkan saja perusahaan itu memiliki aset tetap yang nilai bukunya adalah $100. Nah, kemudian dijual pada hari ini dengan harga $120. Nah, maka selisih besar $20 ini akan diakui sebagai keuntungan dari penjualan aset tetap. Nah, keuntungan ini sifatnya sudah terrealisasi atau benar-benar terjadi. Nah, sementara untuk laba rugi yang belum terrealisasi itu terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk
melakukan penilaian kembali atau reevaluasi asetnya. Kita misalkan saja nilai tercatat aset tetap perusahaan itu adalah $100 kayak yang tadi. Nah, tetapi perusahaan itu bukannya menjual, malah memutuskan untuk menilai kembali aset tetapnya berdasarkan nilai wajarnya. Nah, diketahui nilai wajar dari aset tetap itu ternyata sudah naik menjadi 110. Maka selisih sebesar $10 ini akan diakui sebagai unrealized gain atau keuntungan yang belum terrealisasi. Oke, next lanjut mengenai investasi pada instrumen keuangan. Nah, kalau pada pembahasan sebelumnya mengenai obligasi, sudut pandangnya itu adalah bahwa perusahaan kita itu sebagai pihak yang menerbitkan obligasi. Nah, tetapi untuk pembahasan kali ini perlu diasumsikan kita itu adalah sebagai pihak yang membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Nah, maka dalam hal ini perusahaan kita itu akan mengakui yang namanya investasi pada obligasi, bukan utang obligasi. Utang obligasi itu adalah ketika kita membelikan obligasi. Nah, ketika kita membeli obligasi, maka kita mengakuinya sebagai investasi pada obligasi. Nah, kita masuk ke contoh. Misalnya saja perusahaan Big Hit itu menerbitkan obligasi dengan nilai nominalnya adalah $200 sebanyak 2 juta lembar. Dan obligasi ini dibeli oleh perusahaan kita. Maka yang dilakukan oleh perusahaan Big Hit, dia akan mengakui itu sebagai utang obligasi. Kemudian dia juga berkewajiban untuk membayar bunga secara periodik kepada perusahaan kita. Dan nantinya dia akan mencatat adanya beban bunga. Kemudian untuk perusahaan kita yang membeli obligasi tersebut, maka kita akan mengakuinya sebagai investasi pada obligasi. Kita juga akan menerima pembayaran bunga secara periodik dari perusahaan Big Hit. Kemudian kita juga akan mencatat adanya pendapatan bunga. Kemudian kita juga akan menerima pelunasan dari prinsipal obligasi kita. Nah, terkait dengan investasi pada obligasi tadi, maka ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat. Jadi yang pertama itu adalah daftar amortisasi pada investasi pada obligasi ini tetap dibuat dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, yang kedua itu tetapi isinya itu bukan lagi tentang bunga yang dibayarkan, tapi perusahaan akan mengakui adanya bunga yang diterima. Nah, kemudian yang ketiga, nah kalau pada utang obligasi kita mengakui adanya beban bunga, sementara untuk investasi pada obligasi kita akan mengakui adanya pendapatan bunga yang diterima secara periodik. Nah, kemudian yang keempat, di utang obligasi kita itu mencatatnya sebagai nilai tercatat dari utang obligasi, sementara untuk investasi pada obligasi kita mencatatnya itu adalah nilai tercatat dari investasi pada obligasi. Nah, tetapi kontraktual dan juga market tetap digunakan pada investasi pada obligasi ini, tapi namanya berbeda, yaitu disesuaikan. Teman-teman, terkait dengan daftar amortisasi yang akan dibuat oleh perusahaan tadi pada investasi di obligasi ini, maka isinya tersebut akan berbeda, yaitu pada saat perusahaan mencatat di utang obligasi. Nah, isi untuk dari daftar amortisasi pada investasi pada obligasi ini yaitu isinya ada tanggal, kemudian ada juga bunga yang diterima, ada pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan, dan juga amortisasi baik premium ataupun diskon, serta juga ada saldo dari investasi obligasi. Nah, kemudian harus diperhatikan bahwa untuk pencatatannya itu dilihat dari tingkat penerbitan obligasi, yaitu apakah diterbitkan pada tingkat nominal, premium, maupun diskon. Jika obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat premium, maka jumlah yang akan diamortisasi akan mengurangi nilai investasi obligasi. Nah, secara periodiknya, karena nilai investasi obligasi pada saat jatuh tempo akan sama atau harus sama dengan nilai nominal. Sementara jika obligasi itu diterbitkan pada tingkat diskon, maka jumlah yang akan diamortisasi ini akan menjadi penambah nilai investasi di obligasi secara periodiknya.
Yang perlu diketahui juga teman-teman, untuk kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka pada penyajian di laporan posisi keuangan tidak akan muncul akun penyesuaian pada bagian ekuitas. Alasannya karena apa? Karena ujung dari akunnya itu, stripnya itu adalah laba rugi, sehingga dia mempengaruhi atau munculnya itu pada laporan laba rugi dan tidak muncul pada laporan posisi keuangan. Nah, kemudian perlu diingat juga bahwa isi dari laporan keuangan itu hanya aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan untuk akun penyesuaian pada kategori aset keuangan tersedia untuk dijual, selisihnya itu akan diakui sebagai bagian ekuitas, maka dia akan muncul pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas, yaitu sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Nah, Kemudian kita lanjut ke materi mengenai aturan terkait reklasifikasi atau transfer terhadap aset keuangan. Nah, yang pertama itu adalah kategori aset keuangan yang diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi tidak boleh direklasifikasikan ke available for sale dan juga sebaliknya. Itu kategori yang pertama. Terus untuk kategori yang kedua yaitu aset keuangan yang diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi itu direklasifikasikan menjadi held to maturity juga tidak diperbolehkan. Nah, untuk yang ketiga yaitu aset keuangan yang diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi direklasifikasi menjadi loan and receivable atau hutang dan pinjaman. Ini merupakan situasi yang sangat langka sehingga diperbolehkan. Kemudian yang keempat yaitu aset keuangan yang kategorinya adalah loans and receivable available for sale direklasifikasikan menjadi loans and receivable atau pinjaman dan utang, itu juga diperbolehkan secara standar dan situasinya itu bersifat langka. Kemudian untuk kategori yang kelima yaitu kategori available for sale juga diizinkan jika ada perubahan intensi untuk direklasifikasi menjadi held to maturity. Kemudian untuk yang terakhir yaitu mengenai aturan terkait reklasifikasi yaitu held to maturity diizinkan untuk menjadi available for sale, namun dia itu harus mematuhi yang namanya Tainsing Rule. Jadi teman-teman, itulah tadi materi mengenai investasi pada sekuritas utang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian, jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.